Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita semuanya, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita sementara waktu dengan tidur kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua nanti akan dikembalikan. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita umat manusia melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin pasti kebenarannya karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pasti kebenarannya, juga terdapat satu jaminan dari Nabi, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, niscaya tidak akan pernah tersesat dalam menjalani kehidupan yang panjang. Karena kehidupan kita tidak hanya di kehidupan dunia, tapi juga berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba memahami dan mengambil pelajaran dari 7 ajaran yang disampaikan oleh salah satu dari 9 wali, yaitu Sunan Derajat. Jadi beliau punya 7 ajaran yang kental dengan nilai-nilai filosofisnya, yang itu menjadi konsen beliau dalam mengajarkan dakwah pada waktu itu. Dari 7 itu tidak semua yang kita sampaikan, kita hanya mengambil bagian yang terakhir, di mana dari 7 pepalih ini ada 4 yang beliau nasihatkan kepada mad'unya ataupun kepada jamaahnya. 4 nasihat yang beliau sampaikan itu disampaikan dengan bahasa Jawa, yang tentu di antara kita ada yang paham artinya, bisa juga ada yang nggak ngerti artinya. Tetapi nanti akan kita coba uraikan apa makna dibalik ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan ataupun ajaran-ajaran yang beliau sampaikan.
Dari 7 itu poin terakhirnya itu berisi 4 nasihat. 4 nasihat itu yang pertama, menehono teken marang wong kang wuta. Paham ya? Menehono teken marang wong kang wuta. Kalau dialihbahasakan ke bahasa nasional, berilah tongkat kepada orang yang buta. Ini sesungguhnya punya nilai yang sangat-sangat filosofis. Bukan sekedar kita mencari siapa di antara orang yang kita tahu yang kondisinya buta lalu kita berikan tongkat. Kalau seperti itu maknanya baru pemahaman yang sifatnya harfiah. Tapi sesungguhnya di balik ungkapan menehono tongkat marang wong kang wuta itu maksudnya adalah berikan ilmu kepada mereka orang-orang yang gak ngerti ilmu. Ini maknanya. Berikanlah atau ajarkanlah ilmu kepada mereka orang-orang yang buta. Buta akan kebenaran, buta akan kebaikan, buta akan agama. Sehingga dengan diberikan tongkat dalam arti ilmu tadi, orang menjadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena kalau orang itu buta, tentu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang yang tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, itu Allah umpamakan dengan seperti orang yang buta. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang yang belum percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man rabbus samawati wal ard?" Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Qulillah, katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul afathattum min dunihi awliya? Apakah mereka orang-orang yang gak percaya kepada Allah itu akan mencari pelindung-pelindung selain Allah? La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra, di mana Tuhan-Tuhan yang mereka puja, yang mereka agung-agungkan, yang mereka sembah, la yamlikuna li anfusihim naf'a, untuk dirinya sendiri saja enggak bisa memberi manfaat, wala dharra, juga tidak bisa memberikan mudarat. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Katakan ya Muhammad, apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat? Disinilah kita menemukan istilah a'ma wal basir. A'ma itu orang buta, basir itu melihat. Jadi orang yang gak ngerti siapa Tuhan yang sebenarnya, orang yang gak ngerti apa yang harus ia perbuat terhadap pencipta dirinya,
maka orang-orang seperti ini tak ubahnya seperti orang yang buta. Dan tentu berbeda antara orang yang mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya, lalu bagaimana dia berbuat kepada yang telah menciptakannya dan senantiasa memberikan segala kebutuhannya. Tentu enggak sama dengan mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang kata Allah, la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra, di mana Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, pun juga tidak bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi ini sesungguhnya ayat ini menyinggung orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Tuhan mereka. Yang berhala-berhala itu terbuat dari sebagian besar itu dari patung-patung, ya, bebatuan yang dipahat, ataupun benda-benda tertentu yang dibentuk. Ya, sebagaimana Umar pernah mengkisahkan ketika sebelum masuk Islam, ya, masih mendapati orang di mana orang itu menjadikan Tuhan terbuat dari tepung, yang kalau dia melakukan perjalanan, Tuhan itu senantiasa dia bawa sebagai penyelamat dia. Tapi suatu saat ketika dia lapar, tepung itu dimakannya. Nah, orang-orang seperti ini digambarkan al-a'ma, orang yang buta. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada manusia menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan mereka. Tiap hari dia puja, tiap hari dia minta keselamatan darinya. Kemudian Ibrahim alaihissalam punya cara untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dihancurkan seluruh patung yang ada, disisakan yang paling besar, dan kampaknya ia tancapkan di patung yang paling besar. Heboh masyarakat waktu itu. Siapa yang merusak Tuhan kita? Tuhan bisa dirusak. Pasti ini ulahnya Ibrahim itu, orang yang gak percaya dengan Tuhan kita ini. Maka dipanggillah Ibrahim alaihissalam untuk berkata jujur, siapa yang menghancurkan ini? Maka Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya mengatakan, coba kalian tanya sama Tuhan kalian. Maka semua yang hadir pada waktu itu menjawab, mana mungkin patung bisa ngomong? Kalau begitu kenapa engkau sembah dia? Lalu mengapa engkau minta pertolongan kepadanya? Bukankah dia enggak bisa berbicara? Bukankah dia tidak bisa melindungi dirinya? Bukankah dia tidak bisa menolak mudarat ataupun memberikan mudarat apapun kepada selainnya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nasihat bahwa menehono tongkat marang wong kang wuta itu artinya kita perlu mendakwahkan ilmu kepada masyarakat kita. Karena masih banyak masyarakat kita, termasuk masyarakat muslim kita, yang masih memerlukan pencerahan-pencerahan di dalam banyak hal. Apakah dalam beragama, praktek-praktek keagamaan, di bidang akidah, di bidang ibadah, masih memerlukan yang namanya apa? Bimbingan-bimbingan, pencerahan-pencerahan. Maka di Muhammadiyah kita mengenal istilah at-tajdid, ya, pembaharuan. Makna pembaharuan yang dipahami Muhammadiyah itu sesungguhnya ada dua.
dalam bidang akidah dan ibadah itu maknanya adalah tajrid. At-tajrid. Tajrid itu artinya adalah pemurnian. Jadi tajdid, pembaharuan yang dimaknai dalam bidang akidah dan ibadah itu mengembalikan ajaran Islam itu kepada ajaran yang murni. Akidahnya lurus, ibadahnya benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu namanya tajdid, yang diartikan dengan tajrid, yaitu pemurnian. Ini masih banyak, masih perlu untuk dilakukan oleh kita, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada masyarakat kita, akar akidahnya lurus, ibadahnya benar. Maka sesungguhnya nasihat yang diberikan oleh Sunan Derajat ini, meskipun beliau lahir di era 1470-an, diperkirakan lahirnya itu di zaman itu 1700 atau 1470-an. Itu artinya kan sudah lawas, ya kan? Tetapi masih apa? Relevan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pertama yang ada di dalam pepalih nomor 7, ya, ajaran filosofis beliau yang ketujuh, mengingatkan tentang pentingnya memberikan pencerahan ilmu kepada masyarakat. Berilah mereka tongkat, ya, kepada mereka orang-orang yang buta. Buta akan kebaikan, buta akan kebenaran. Ajari mereka sehingga mereka tidak lagi buta, sehingga mereka bisa faham bagaimana akidah yang baik, bagaimana ibadah yang benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ajarkan sesungguhnya juga bagian daripada ajaran Islam, di mana kita mengenal dalam konsep Islam, ilmu itu sangat tinggi kedudukannya. Kalau kita melihat sejarah turunnya ayat suci Al-Quran, di antara ayat pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk membaca, yang itu artinya apa? Membaca itu adalah bagian terpenting daripada ilmu. Salah satu cara mendapatkan ilmu itu adalah dengan membaca. Jadi perintah pertama kepada Nabi adalah Iqra, bacalah ya Muhammad. Ini kata para ulama memberikan pemahaman betapa pentingnya ilmu. Begitu juga ketika Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya menulis satu bab dalam hadisnya dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu baru berkata dan berbuat. Itu artinya apa? Mestinya kita ini sebelum banyak berbicara, sebelum banyak berbuat, belajar ilmu dulu dengan baik dan benar. Makanya kata salah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan bahwa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu yang benar itu bisa melahirkan amalan yang besar kemungkinan banyak salahnya daripada benarnya. Jadi orang yang beramal tanpa ngerti ilmunya itu bisa terjerumus ke dalam banyak melakukan kesalahan. Termasuk dalam hal beragama. Jika manusia beragama ini tanpa didasari dengan pengetahuan yang benar, bisa jadi banyak kekeliruan, kesalahan di sana sini. Karena dia berbuat tanpa didasari apa? Ilmu. Maka disinilah letak pentingnya
ilmu itu senantiasa digaungkan di tengah-tengah masyarakat kita. Aktivitas-aktivitas pencerahan seperti halnya yang kita lakukan seperti ini, itu adalah bagian daripada menyebarkan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono mangan marang wong kang luwe. Yang alih bahasanya, berilah makan kepada orang yang kelaparan. Ya, berikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini memberikan satu pemahaman bahwa di antara ajaran yang beliau sampaikan adalah sejahterakan kehidupan masyarakat miskin. Memang poin ketujuh ini lebih banyak berbicara tentang sosial. Ya, nasihat beliau yang ketujuh ini yang terdiri dari 4 poin ini memang lebih banyak berbicara tentang apa? Sosial. Salah satunya apa? Beliau menginginkan, mengajarkan bahwa betapa pentingnya umat ini memperhatikan keadaan saudaranya, terutama mereka yang dalam kondisi tanda kutip kelaparan. Maka beliau sampaikan, wenehono, berilah ya, makan marang wong kang luwe, terhadap orang-orang yang hidupnya kelaparan. Artinya apa? Umat ini harus ada gerakan di mana nasib orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan karena kemiskinannya itu diangkat derajatnya. Berikan makan kepada mereka orang-orang yang miskin. Itu secara harfiahnya kenyangkan perutnya, tetapi makna secara luasnya perhatikan kesejahteraan mereka. Dan itu adalah salah satu ajaran penting yang ada di dalam ajaran agama kita. Misal di dalam Quran surah Al-Ma'un, Allah dengan sangat tegas, ancamannya itu tegas sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang gawiannya suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ngeri ancamannya. Diancam dengan pendusta agama. Siapa itu? Mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim, mereka yang tidak peduli terhadap fakir miskin. Maka menarik ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkaji ayat ini. Diulang-ulang ayat ini sampai bosan santrinya. Sampai muncul kata-kata sindiran. Apa enggak ada surah yang lain Pak Kiai? Hari-hari kok ngajinya Al-Ma'un saja. Kami ini dah hafal ayatnya, kami ini dah tahu artinya. Satu saja yang ditanyakan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, sudah belum diamalkan isinya? Baru tersadarkan mereka bahwa Al-Quran itu sejatinya tidak hanya untuk dibaca dan dipahami isinya, tetapi juga dilaksanakan tuntunannya. Maka saat itu juga kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak murid-muridnya, silakan kalian cari orang-orang yang tidurnya di emper-emper Malioboro tuh. Cari orang-orang yang hidupnya gelandangan di sekitar alun-alun utara dan selatan itu.
Cari orang-orang yang hidupnya nggak jelas di sekitaran masjid gede Kauman itu. Lalu didapatilah di antara mereka orang-orang yang nggak punya baju, lalu diberilah baju. Didapatilah orang-orang yang hidupnya sering merasakan kelaparan daripada kenyangnya, maka diberikan makan. Didapati orang yang sedang sakit, lalu diberikan obat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari gerakan Al-Ma'un itulah kemudian Muhammadiyah terinspirasi mendirikan namanya panti asuhan, mendirikan PKU, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, yang itu semua adalah bagian daripada bentuk amal sosial yang nilainya itu sesungguhnya sangat-sangat tinggi. Ya, nilai kebermanfaatan untuk masyarakat itu tinggi nilainya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah nasihat yang kedua tadi, berikan makan pada orang yang lapar, setidaknya bisa kita maknai sejahterakan kehidupan masyarakat, terutama orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Alhamdulillah, ulun cermati masjid kita Al-Muhajir ini banyak sekali program-program sosialnya yang sesungguhnya itu adalah bagian dakwah yang sangat mulia, yang terus perlu kita dukung bersama agar program-program dakwah sosialnya ini bisa menyebar luas, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi masjid percontohan di Kalimantan atau bahkan di Indonesia nantinya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, menehono busono marang wong kang udo. Apa itu artinya? Menehono busono marang wong kang udo. Kalau kita terjemahkan, itu setidaknya artinya adalah berikan pakaian, ya, busono, busana, pakaian, marang wong kang udo, kepada orang-orang yang telanjang. Jadi berikan pakaian kepada mereka-mereka yang tidak berpakaian. Itu maknanya. Ini juga gak kalah penting, dan ini juga masih relevan untuk terus digalakkan. Apa itu? Makna daripada poin yang ketiga adalah ajarkan kesusilaan pada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Ajarkan rasa malu kepada masyarakat ini. Kita ini kalau mau jujur, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, yang namanya malu ini semakin mahal harganya. Tidak sedikit anak-anak kita, generasi-generasi muda, hilang rasa malunya. Kalau dahulu orang terlihat auratnya itu malu, sekarang dengan bangganya mempertontonkan auratnya. Padahal ajaran malu itu salah satu ajaran yang hampir ada di semua para nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi menyampaikan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Idza lam tastahi, jika kamu sudah enggak punya lagi rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Artinya apa? Orang kalau sudah hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat sesuka hatinya.
Maka kita menemukan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupan akhir-akhir ini banyak orang hilang rasa malunya. Tidak hanya dalam urusan berpenampilan, tapi dalam aktivitas tindakannya pun kadangkala jauh dari rasa malu. Maka orang kalau sudah hilang rasa malunya, yang ada ya malu-maluin, ya kan? Padahal malu ini adalah salah satu akhlak, bahkan salah satu cermin seorang orang itu beriman adalah rasa malu. Maka kemudian kita mengenal al-haya'u minal iman. Memiliki rasa malu itu juga bagian daripada keimanan. Karena orang yang tidak lagi punya rasa malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Enggak peduli itu benar atau salah, enggak peduli. Itu halal atau haram, enggak peduli. Yang penting dia happy, yang penting dia senang. Nah, inilah yang membuat kemudian generasi kita tuh khawatir kita menjadi generasi yang permisif, apa aja iya, yang penting happy. Nah, ini bahaya sekali. Maka penting juga memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda kita, masyarakat kita, pentingnya untuk memiliki rasa apa? Malu. Malu dalam artian apa? Malu kalau melakukan kesalahan-kesalahan, malu kalau meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu perlu dimunculkan dalam diri setiap kita. Terakhir, yang keempat, menehono ngiyup marang wong kang kudanan, berikan naungan kepada mereka orang-orang yang kehujanan. Secara harfiah seperti itu maknanya, tetapi secara filosofis di balik ungkapan itu terkandung sebuah ajaran agar kita umat Islam ini ikut serta melindungi orang-orang yang menderita, orang-orang yang tadi bahasa kita termarginalkan. Kalau di Muhammadiyah dulu kita mengenal ada yang namanya jihad konstitusi. Ya. Karena ada orang yang memang lemah, tapi ada juga orang yang hidup karena sistem yang membuat dia menjadi lemah. Maka ada istilah mustad'afin, terlemahkan. Tidak hanya lemah, tapi memang akses dia untuk bisa sejahtera, untuk bisa lebih baik itu nggak ada. Mungkin karena aturan-aturan yang tidak mendukung akan hal itu, sehingga orang miskin semakin miskin, mereka yang bermodal semakin tinggi. Nah, ini juga bagian penting bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat keseimbangan ini sangat penting. Tidak boleh kemudian yang lemah terus ditindas untuk meninggikan yang sudah tinggi. Nah, itu nggak boleh. Maka di sini perlu ada perlindungan kepada mereka-mereka yang tertindas ini. Karena dengan tertindas ini nasib mereka ya selamanya akan menjadi orang yang tertindas. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwasanya 4 hal ini sesungguhnya adalah menjadi program kita semua. 1, berusaha ikut andil mencerdaskan masyarakat kita dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua juga berusaha peduli terhadap nasib-nasib orang yang kelaparan, fakir, miskin dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa malu di tengah-tengah masyarakat kita, karena dengan adanya rasa malu itu orang tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah pentingnya memberikan perlindungan
ya, kepada mereka-mereka yang tertindas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.